Halo adik-adik pelajar, selamat bertemu kembali dengan saya Bimbel Matematika Channel. Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan ceria selalu untuk menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi operasi pecahan secara lengkap dan tuntas, khusus untuk materi merubah pecahan desimal menjadi pecahan persen, dan sebaliknya merubah pecahan persen menjadi pecahan desimal yang disertai dengan pembahasan soal-soal. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Merubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Nah, baik adik-adik, di sini kita akan merubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba menyelesaikan 9 soal bagaimana cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Selanjutnya adalah kebalikannya, bagaimana cara merubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Nah, di sini juga untuk lebih memahami konsepnya, coba kita selesaikan 9 soal bagaimana merubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Nah, baik adik-adik, kita selesaikan mulai dari soal yang pertama. 0,50 sama dengan berapa persen? Nah, caranya adalah pecahan desimal kalikan 100%. 0,50 sama dengan 0,50 kali 100%. Nah, 100% ini kan artinya 1. Jadi 0,50 kali 1 tetap 0,50. Nah, kemudian kita rubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. 0,50, 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100, pembilangnya adalah 50. Nah, jadi 50 per 100 kali 100%. Nah, 100 dengan 100 saling membagi, hasilnya 1. Tinggal 50. Nah, jadi 0,50 sama artinya 50%. Soal nomor 2. 0,75 sama dengan berapa persen? Caranya masih sama. Pecahan desimal kalikan 100%. 0,75 sama dengan 0,75 kali 100%. 0,75, 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100, pembilangnya 75. 75 per 100 kali 100%. 100 dengan 100 saling membagi, hasilnya 1, tinggal 75 kali 1. Jadi hasilnya adalah 75%. Nomor 3, 1,375 sama dengan berapa persen? Caranya masih tetap sama, pecahan desimal kalikan 100%. 1,375 sama dengan 1,375 kali 100%. Nah, di sini 3 angka di belakang koma, kalau kita rubah jadi pecahan biasa, tentu penyebutnya adalah 1000. Dan pembilangnya adalah semua angka desimal ini, yaitu 1375 per 1000 kali 100%. Nah, kita hilangkan 2 angka 0 di penyebutnya dan 2 angka 0 di pembilangnya. Nah, tinggallah 1375 bagi 10. Nah, hasilnya adalah dengan meletakkan tanda koma 1 angka dari belakang. Karena per 10, nolnya 1. Jadi kita buat tanda koma 1 angka dari belakang. Hasilnya 137,5%. Soal nomor 4. 0,025 sama dengan berapa persen? Caranya masih tetap sama. Pecahan desimal kalikan 100%.
0,025 sama dengan 0,025 kali 100% sama dengan, nah ini pecahan desimalnya 3 angka di belakang koma, jadi penyebutnya 1000, pembilangnya adalah 25. 25 per 1000 kali 100%. Angka 0 hilang 2, tinggal 25 per 10%. Nah, 25 per 10 karena cuman per 10, berarti kita letakkan tanda koma 1 angka dari belakang. Nah, jadi hasilnya adalah 2,5%. Soal nomor 5, 12,75% sama 12,75 sama dengan berapa persen? Caranya pecahan desimal kalikan 100%. 12,75 sama dengan 12,75 kali 100%. Nah, ini pecahan desimal kita rubah jadi pecahan biasa, 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100, dan pembilangnya adalah 1275 per 100 kali 100%. 100 dengan 100 saling membagi, hasilnya 1, tinggal 1275. Nah, jadi hasilnya adalah 1275%. Soal nomor 6. 345,50 sama dengan berapa persen? Caranya pecahan desimal kalikan 100%. 345,50 sama dengan 345,50 kali 100%. Kita buat jadi pecahan biasa per 100 karena 2 angka di belakang koma. Dan pembilangnya adalah semua angka tanpa koma. Berarti 34.550 per 100 kali 100%. 100 dengan 100 saling membagi, hasilnya 1. Tinggallah 34.550%. Soal nomor 7. 0,125 sama dengan berapa persen? Caranya pecahan desimal kalikan 100%. 0,125 sama dengan 3 angka di belakang koma. Berarti nanti penyebutnya 1000. 0,125 kali 100% sama dengan 125 per 1000 kali 100%. Hilang nolnya 2 angka, tinggal 125 per 10. Karena cuma per 10, kita geser tanda koma 1 angka dari belakang. Jadi hasilnya adalah 12,5%. Kita lanjutkan soal nomor 8. 2,5 sama dengan berapa persen? Caranya pecahan desimal kalikan 100%. 2,50 sama dengan 2,50 kali 100%. 2,50. 2 angka di belakang koma, penyebutnya 100, pembilangnya 250. Sama dengan 250 per 100 kali 100%. 100 bagi 100, 1, tinggallah 250%. Nomor 9. 4,25 sama dengan berapa persen? Caranya masih tetap sama, pecahan desimal kali 100%. 4,25 sama dengan 4,25 kali 100%. Nah, ini kita rubah jadi pecahan biasa. Karena 2 angka di belakang koma, jadi penyebutnya 100, pembilangnya 425. Jadi 425 per 100 kali 100%, 100 bagi 100, hasilnya 1, tinggallah 425. Nah, jadi 4,25 sama dengan 425%. Soal nomor 10. Nah, ini kebalikannya, mengubah persen menjadi pecahan desimal. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Caranya adalah pembagian bersusun ke bawah. 25% sama dengan 25 per 100. 25 per 100 sama-sama dibagi 25, atau langsung pun kita bagi boleh. 25 per 100. 25 per 100 nggak bisa, kita kali 10 jadi 250, hasilnya di atas kita dahului dengan 0, 250 bagi 100 dapat 2, 2 kali 100 dapat 200, hasilnya kita kurangkan, 250 kurang 200 dapat 50,
50 bagi 100 tidak bisa, kita kali 10 jadi 500. 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 100 dapat 500, sisanya 0. Nah, sampai di sini pembagiannya berhenti. Jadi 25% sama dengan 0,25. Kita lanjut soal nomor 11. 75% sama dengan berapa pecahan biasa? Pecahan desimalnya kita buat dengan cara membagi bersusun ke bawah. 75% sama dengan 75 per 100. 75 dibagi 100. 75 bagi 100 tidak bisa, kita kalikan 10 jadi 750. Hasilnya kita dahului dengan 0, 750 bagi 100, hasil bulatnya adalah 7. 7 kali 100 dapat 700. Lalu kita kurangkan, hasilnya 50. 50 bagi 100 tidak bisa, kita kali 10 jadi 500. 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 100 dapat 500. Sisanya 0. Proses pembagian berhenti. Sekarang sudah bisa kita cari nilai dari 75% sama dengan 0,75 dalam pecahan desimal. Soal nomor 12. 125% sama dengan berapa pecahan desimalnya? Caranya pembagian bersusun ke bawah. 125% sama dengan 125 per 100. 125 bagi 100 dapat 1. 1 kali 100 dapat 100. Sisanya 25. 25 bagi 100 tidak bisa, kita kali 10, tetapi kita buat tanda koma. 250 bagi 100 dapat 2. 2 kali 100 200. Kita kurangkan, hasilnya 50. 50 bagi 100 tidak bisa, kita kali 10 jadi 500. 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 100 500. Kita kurangkan, hasilnya 0. Nah, jadi 125% sama artinya dalam pecahan desimal adalah 1,25. Soal nomor 13, 37,50% sama dengan berapa pecahan desimalnya? Nah, caranya pembagian bersusun ke bawah. 37,50% sama artinya 37,50 per 100. Lalu kita kalikan 10 pembilang dan penyebutnya. 37,5 kali 10 per 100 kali 10 sama dengan 375 per 1000. Lalu kita bagikan 375 bagi 1000. 375 bagi 1000 tidak bisa, kita kali 10, tapi hasilnya didahului dengan 0, 3750 bagi 1000 dapat 3. 3 kali 1000 dapat 30. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 750. 750 kali 1000 tidak bisa, kita kali 10. 7500 bagi 1000 dapat 7. 7 kali 1000 7000, hasilnya 500. Ya. 7500 kurang 7000 dapat 500. 500 bagi 1000 tidak bisa, kita kali 10 jadi 5000. 5000 bagi 1000 dapat 5. 5 kali 1000 dapat 5000. Kemudian kita kurangkan, sisanya 0. Proses pembagian berhenti. Jadi 37,5% sama dengan 0,375. Soal nomor 14. 22,25% sama dengan berapa dalam pecahan desimal? Nah, 22,25% sama dengan 22,25 per 100. Sama-sama dikali 100. 22,25 kali 100 per 100 kali 100. Sama dengan 2225 dibagi 10.000. Nah, ini kita buat proses pembagian bersusun ke bawah. Pembagian bersusun ke bawah, 2225 bagi 10.000. Tidak bisa, kita kali 10, tetapi hasilnya didahului dengan 0, 22.250 bagi 10.000 dapat 2. 2 kali 10.000 dapat 20.000. Hasilnya ini kita kurangkan, dapat 2.250.
dibagi 1000, dibagi 10.000 tidak bisa, kita kali 10 menjadi 22.500 bagi 10.000 dapat 2, 2 kali 10.000 dapat 20.000, kemudian kita kurangkan hasilnya 2.500, 2.500 bagi 10.000 tidak bisa, kita kali 10 jadi 25.000, 25.000 bagi 10.000 dapat 2, 2 kali 10.000 dapat 20.000, kita kurangkan hasilnya dapat 5.000, kita kali 10 jadi 50.000 bagi 10.000 dapat 5, 5 kali 10.000 dapat 50.000, kita kurangkan sisanya 0. Proses pembagian berhenti. Jadi 22,25% sama dengan 0,2225 dalam bentuk desimal. Kita lanjutkan soal nomor 15. 12,375% sama dengan berapa dalam bentuk pecahan desimal? Cara pembagian bersusun ke bawah. 12,375% sama dengan 12,375 per 100. Nah, sama-sama kita kali 1000, pembilang dan penyebut, hasilnya adalah 12.375 per 100.000. Nah, kita coba selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. 12.375 per 100.000 tidak bisa, kita kali 10 menjadi 123.750, tetapi hasilnya adalah didahului dengan 0, nah ini 123.750 dapat dibagi 100.000 dapat 1, 1 kali 100.000 dapat 100.000, hasil pengurangannya 23.750 dibagi 100.000 tidak bisa, kita kali 10, kemudian kita bagi 100.000 dapat 2, 2 kali 100.000 dapat 200.000, hasilnya 37.500, dibagi 100.000 tidak bisa, kita kali 10, 375.000 bagi 100.000 dapat 3, 3 kali 100.000 dapat 300.000, kemudian kita kurangkan hasilnya 75.000, tidak bisa dibagi 100.000, kita kali 10 jadi 750.000 bagi 100.000 dapat 7, 7 kali 100.000 dapat 700.000, hasilnya adalah 50.000, 50.000 bagi 100.000 tidak bisa, kita kali 10 jadi 500.000, 500.000 bagi 1.000 dapat 5, 5 kali 1.000 dapat 500.000, kemudian hasilnya kita kurangkan, sisanya 0. Proses pembagian berhenti sampai di sini. Jadi 12,375% sama dengan 0,12375 dalam bentuk desimal. Ya, 12,375% sama dengan 0,12375 dalam bentuk pecahan desimal. Soal nomor 16. 250% sama dengan berapa dalam bentuk pecahan desimal? Caranya adalah pembagian bersusun ke bawah. 250% sama dengan 250 per 100. 250 per 100 dapat 2, 2 kali 100 dapat 200. Kemudian kurang. Sisanya adalah 50, 50 bagi 100 tidak bisa. Jadi 500, kasih tanda koma di hasilnya. 500 bagi 100 dapat 5. 5 kali 100 dapat 500. Kemudian kurangkan. Sisanya 0. Proses pembagian berhenti karena sudah bersisa 0. Hasil baginya adalah 2,5. Nah, jadi 250% sama dengan 2,5. Kita lanjutkan soal nomor 17. 0,50% sama dengan berapa dalam pecahan desimal? Nah, caranya masih sama, yaitu dengan pembagian bersusun ke bawah. Kita tuliskan kembali soalnya 0,50%. Nah, ini artinya adalah 0,50 per 100. Nah, kita usahakan pembilangnya ini menjadi bilangan yang bulat dengan cara mengalihkan bilangan tertentu. Nah, yang paling tepat adalah dikalikan 100 karena dua angka di belakang koma. Sehingga pembilang dan penyebutnya kita kali 100 sehingga menjadi 0,50 kali 100 per 100 kali 100. Nah, hasilnya adalah 50 per 10.000. Nah, kemudian kita buat pecahan ini pembagian bersusun ke bawah. Kita tuliskan garis pembaginya,
kita letakkan angka 50 di sebelah dalam garis pembagi, kemudian angka 10.000 sebelah luar garis pembagi. Nah, 50 bagi 10.000 tidak bisa, angka 50 kita kali 10 jadi 500, tetapi hasil bagi menjadi 0, 500 bagi 10.000 belum bisa, 500 kita kali 10 sehingga menjadi 5.000, tetapi angka di belakang koma kita tambahkan 0 sekali lagi. 5.000 bagi 10.000 belum bisa, 5.000 kita kali 10 menjadi 50.000. Hasil bagi ditambah angka 0 sekali lagi, sehingga 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang 50.000 bagi 10.000 dapat 5, 5 kali 10.000 dapat 50.000, kemudian kita kurangkan 50.000 kurang 50.000, hasilnya 0. Nah, karena pembagiannya sudah berakhir dengan angka 0, artinya sisanya sudah tidak ada lagi, maka proses pembagian berhenti sampai di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah 0,50% dalam pecahan desimalnya adalah 0,005. Kita lanjutkan soal nomor 18. 0,375% sama dengan berapa dalam pecahan desimal? Nah, caranya masih sama dengan pembagian bersusun ke bawah. 0,375% artinya adalah 0,375 per 100. Nah, karena 3 angka di belakang koma, pembilang dan penyebut sama-sama kita kali 1000. Sehingga 0,375 kali 1000 per 100 kali 1000. Hasilnya adalah 375 per 100.000. Kemudian pecahan ini kita tulis dalam pembagian bersusun ke bawah, kita tuliskan garis pembaginya, dan kita letakkan angka 375 dalam garis pembagi, kemudian angka 100.000 di sebelah luar. 375 bagi 100.000 tidak bisa, 375 kita kali 10 menjadi 3.750. Tetapi harus diingat, hasil bagi harus didahului dengan 0, 3.750 bagi 100.000 tidak bisa, kita kalikan 3.750 kali 10, sehingga menjadi 37.500, tetapi hasil bagi di belakang koma ditambahkan angka 0. 37.500 bagi 100.000 nggak bisa, kita kali sekali lagi dengan kali 10, 37.500 kali 10, sehingga menjadi 375.000. Tetapi hasil baginya ditambahkan angka 0 sekali lagi. Nah, sekarang kita bagi 375.000 bagi 100.000, hasil bagi maksimalnya yang bulat adalah 3. Kemudian kita kalikan 3 kali 100.000, hasilnya 300.000. Kemudian kita kurangkan 375.000 kurang 300.000, hasilnya 75.000. 75.000 bagi 100.000 tidak bisa, 75.000 perlu kita kali 10 sehingga menjadi 750.000. 750.000 bagi 100.000, hasil bulat positif maksimalnya adalah 7. Kemudian 7 kali 100.000, hasilnya adalah 700.000. Kemudian kita kurangkan 750.000 kurang 700.000, hasilnya adalah 50.000. 50.000 bagi 100.000 nggak bisa, kita kalikan 50.000 kali 10 sehingga menjadi 500.000. 500.000 bagi 100.000, hasil bulat maksimalnya adalah 5. Kemudian kita kalikan 5 kali 100.000 dapat 500.000. Kemudian kita kurangkan 500.000 kurang 500.000, hasilnya 0. Nah, sampai di sini proses pembagian berhenti karena sisanya sudah 0. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik apa? 0,375% dalam desimalnya adalah 0,00375. Nah, sampai di sini pembelajaran kita ya adik-adik, semoga dipahami. Selamat belajar. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini, semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memacu semangat belajarmu agar lebih giat lagi. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar.
Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya adik-adik, video ini mohon di-like, di-share, dan di-subscribe. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.